Saudara-saudari yang terkasih di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin dan Shalom. Selamat bergabung kembali dalam serial Renungan Harian bertema Panggilan untuk Meresapi dan Menyempurnakan Tata Dunia dengan Semangat Injil. Setelah kemarin terpotong untuk Renungan Harian di KKI, hari ini kita jumpa lagi dalam seri ke-15, hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Pada hari ini kita dipertemukan dengan jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika bab 5 ayat 1-6, ayat 9-11. Kepada jemaat itu, Rasul Paulus menegaskan bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri di waktu malam. 1 Tesalonika bab 5 ayat 2. Dan sekalipun jemaat di Tesalonika tidak hidup di dalam kegelapan, namun Paulus mengingatkan mereka supaya tetap berjaga-jaga dengan saling menasihati dan saling membina satu terhadap yang lain. 1 Tesalonika bab 5 ayat 6-11. Sejalan dengan Rasul Paulus, pemazmur menegaskan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan baginya. Karena itu, pemazmur percaya bahwa dia akan melihat Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mazmur bab 27 ayat 1, 4, 13-14. Jelas bagi kita bahwa hanya orang-orang yang percaya, mereka yang mengandalkan Tuhan, yang teguh dalam iman mereka, hanya orang-orang seperti itulah yang akan melihat kebaikan Tuhan. Di dalam Injil hari ini, kita menjumpai Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang dalam kunjungannya ke kota Kapernaum. Dan di sana Tuhan membebaskan seorang yang dirasuki setan. Lukas bab 4 ayat 31-37. Lukas mencatat bahwa peristiwa pelepasan orang yang dirasuki itu terjadi di dalam rumah ibadat dan pada hari Sabat. Artinya bahwa sekalipun dikuasai oleh roh jahat, orang itu masih punya kesadaran untuk mencari pertolongan Tuhan. Kedatangannya ke rumah ibadat itu pada hari Sabat tersebut adalah bukti tentang niatnya untuk mencari pertolongan Tuhan tadi. Dan syukur kepada Tuhan, di rumah ibadat itu dia bertemu dengan Yesus dan akhirnya mendapatkan pelepasan atau pembebasan. Pada diri orang yang dibebaskan ini berlaku apa yang dikatakan pemazmur, bahwa orang-orang yang percaya akan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur bab 27 ayat 13-14. Bahwa siapapun yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Saudara, untuk dapat meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil, hal yang pertama-tama harus terjadi adalah bahwa diri kita sendiri haruslah lebih dulu diresapi dan disempurnakan oleh semangat Injil itu. Atau dalam bahasa Injil hari ini, kita sendiri harus disembuhkan Tuhan Yesus dari dosa, sakit penyakit, dan dari aneka gangguan. Sehingga sesudah bebas, kita dapat masuk ke dalam tata dunia dengan kuasa dan kekuatan Yesus untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia tersebut. Proses pelepasan kemudian dilanjutkan dengan proses peresapan dan penyempurnaan tata dunia dengan semangat Injil itu persis seperti yang diungkap melalui lagu dari Mada Bakti nomor 455 dengan lirik berikut ini. Sesudah dirimu
diselamatkan. Jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadi terang. Jadilah saksi Kristus, tujuan hidupmu jadi nyata. Jadilah saksi Kristus. Sesudah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.